Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy mau ngebahas, nge-breakdown dan nge-review nih official teaser trailer terbaru dari series MCU Marvel Television Agatha Harkness, Agatha All Along, spin-off dari WandaVision yang berfokus kepada penyihir jahat Agatha Harkness versus Seven Salem Witch. Ini adalah series yang aku tunggu-tunggu banget ya teman-teman, karena kan terkoneksi dengan si Scarlet Witch itu sendiri. Tetapi kemarin setelah experience langsung nonton teaser dari Agatha Harkness ini, memang ini series terkesan sangat beda ya teman-teman. Dari mulai efeknya, tone-nya, vibes-nya, sudut pengambilan gambarnya, aku ngerasa ini tuh kayak bukan project producing dari Marvel Studios guys. Bener-bener completely different ya. Mungkin karena ini adalah project dari divisi Marvel Television, mungkin ya teman-teman. Tapi ini bener-bener sih ya, beda dan jauh banget deh dengan vibes-nya series MCU kayak WandaVision ataupun Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, and the others. Oke, jadi aku akan nge-breakdown scene per scene gitu ya teman-teman, sekaligus menjelaskan juga, make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman, gak usah bacot, here we go. Oke, jadi series Agatha Harkness ini, Agatha All Along, adalah series project dari MCU Marvel Television yang direncanakan akan rilis di Disney Plus September 2024 tahun ini pada masa Halloween teman-teman, untuk menemani kita dalam Halloween Weeks. Fokusnya ini ke Agatha Harkness setelah Wanda itu mengurung Agatha dengan sihir chaos magicnya di akhir ending series WandaVision. Agatha Harkness pun menjalani kehidupannya dengan terpengaruh sihir dari Scarlet Witch. Nah, jadi series ini bercerita ya apa yang terjadi nih dengan Agatha Harkness dan nasib serta takdirnya setelah Scarlet Witch Wanda Maximoff itu terlihat mati atau membunuh dirinya sendiri di Kastil Wundagore pada ending film Doctor Strange Multiverse of Madness. Sehingga series Agatha pun berjalan dan mulai di timeline after Multiverse of Madness. Jadi first teaser trailer ini sangat sekali singkat ya teman-teman. Oke, first teaser ini singkat, padat dan jelas. Scene awal dibuka dengan opening dari Agatha Harkness yang masih tersihir oleh kekuatan sihirnya Scarlet Witch atau Wanda Maximoff. Di sini Agatha Harkness berperan berpura-pura sebagai seorang detektif yang mengendarai mobil patroli yang itu menemukan mayat tanpa identitas Jane Doe. Jadi art style-nya ini benar-benar ngikutin ya si Agatha Harkness yang terpengaruh sihir. Dan di sini Agatha juga sebenarnya tidak mengetahui bahwa sebenarnya dirinya itu bukan seorang detektif. Vibes-nya ketika si Agatha ini menjadi seorang detektif sama dengan TV series Mare of the Easttown, dengan tokoh utama seorang perempuan detektif gitu ya teman-teman. Karena kan di series sebelumnya itu setiap episode itu seperti mencontek sitcom, TV series ataupun sitcom dan project TV yang pernah rilis ya, sama seperti WandaVision. Agatha pun di sini bertemu dengan teman kantor detektifnya bernama John Collins. John Collins ini adalah Mr. Herb ya guys kalau di WandaVision, diperankan oleh David Payton. Tapi itu sebenarnya ini hanya permainan di dalam pikirannya Agatha Harkness aja ya, menampilkan karakter-karakter yang pernah ia temui di WandaVision. Bukan berarti si John Collins atau Mr. Herb ini ikutan terkena sihirnya Wanda lagi, tidak ya guys. Teman-teman bisa melihat ya, di situ ada mobil polisi khas Westview banget seperti di WandaVision teman-teman. Di sini Mr. Herb berkata kepada Agatha bahwa mereka menemukan sebuah mayat perempuan tanpa identitas yang diberi nama Jane Doe. Jane Doe ini adalah sebutan bagi orang Amerika kalau mereka menemukan mayat tanpa identitas ya. Jane Doe ini juga pernah digunakan nih kalimat ini oleh Morp ketika mereka menemukan bahwa Jean Grey itu memiliki kloningan di seri animasi X-Men 97. Jane Doe. Herb berkata bahwa ini mayat sepertinya mati karena tekanan darah ataupun benturan yang hebat. Terlihat di sini mayatnya itu seperti memakai jaket, memakai celana jeans, tidak memakai sandal atau sepatu, serta ujung jari tangannya itu berwarna hitam. Yap, ini tuh kayak nge-foreshadowing dan merujuk ke Wanda atau Scarlet Witch ketika mereka terkorupsi karena menggunakan sihir Darkhold gitu ya, di ujung tangannya jadi hitam gitu teman-teman. Dan pakaian yang terlihat dari mayat ini seperti memakai jeans, kaos, dan tidak memakai sepatu atau sandal. Ini mirip dengan varian Wanda Maximoff di Earth 838 yang kerasukan sihir Scarlet Witch itu ya guys. Ini benar-benar nge-foreshadowing banget sih. Agatha yang melihat mayat tersebut pun hanya bisa bingung ya sebenarnya siapa dia itu. Kalian bisa perhatikan
bagian dari mayat ini, baik badannya, kakinya, pergelangannya itu seperti terputar dan hancur gitu ya. Badannya seperti remuk gitu ya. Ini kayak nge-foreshadowing lagi bahwa Scarlet Witch atau Wanda Maximoff itu mati tertimpa reruntuhan Kastil Wundagore. Itu memang ya akan menghancurkan badannya ya kalau manusia-manusia normal terkena hal seperti itu. Sesampai di ruang mayat autopsi, Agatha Harkness pun terkejut ketika melihat name tag yang ia pegang tiba-tiba menimbulkan sebuah nama, tulisan berwarna merah, W. Maximoff. Ia pun kebingungan itu sebenarnya nama siapa. Di sebelah kiri kalian bisa melihat ya beberapa kombinasi angka juga yang menunjukkan di name tag atau kertas catatan ini. Agatha pun juga dikejutkan dengan kemunculan satu detektif lain. Nah ini nih karakter yang akan diperankan Aubrey Plaza, yaitu Rio Vidal ya guys, yang sama-sama penyihir berusaha untuk membebaskan Agatha Harkness dari jeratan sihir Wanda yang semakin mengendalikan Agatha Harkness selepas kematian Wanda. Semenjak hilangnya Scarlet Witch, maka sihir yang memenjarakan Agatha Harkness di Westview mulai error dan ke distort gitu ya gengs. Hari dimana Agatha menemukan badan Wanda Maximoff, mayatnya itu, itulah hari dimana Wanda mengorbankan dirinya menghancurkan Darkhold dan menghancurkan Kastil Wundagore. Jadi ini tuh timeline series Agatha Harkness tuh deket-deket lah ya sama timeline waktu kejadian Doctor Strange Multiverse of Madness. Dimana kalau mengacu kepada buku official timeline MCU by Kevin Feige, Wanda mengorbankan dirinya untuk memusnahkan Darkhold, menghancurkan Kastil Wundagore pada tahun 2024 sekitar musim gugur pada bulan September, Oktober, November ya. Jadi sudah 1 tahun Agatha ini dipenjarakan Wanda dengan sihir manipulasi realitasnya, hexnya itu. Karena Agatha ini dipenjarakan pertama kali di WandaVision itu berada di timeline waktu musim gugur tahun 2023. Jadi udah 1 tahunan gitulah. Jadi gila banget ya sihir Scarlet Witch ini bisa autopilot mengendalikan orang selama 1 tahun. Agatha pun memasuki ruangan mayat Jane Doe tersebut, berkata bahwa ia memimpin sebuah kasus, namun ia merasa aneh dan ada sebuah perasaan yang membuatnya tidak nyaman. Ia mendekati mayat dan melihat name tag mayat yang seperti aku ceritakan di awal. Pada bagian tanggal Oktober 13 muncul dan tertulis kalimat merah darah Wanda Maximoff. Wanda Maximoff finally udah dikonfirmasi ya gengs bahwa Wanda ini mati di event Multiverse of Madness itu pada bulan Oktober 2024. Nah tanggal 13 ini merujuk kepada komik Marvel Scarlet Witch 2015 isu ke-13, di mana pada isu ke-13 ini Wanda menemui Agatha untuk bersama-sama membantunya masuk menuju dimensi realm yang hanya untuk para penyihir, itu The Witch's Road. Wow, komik akurat banget ya. Witch's Road akan tampil juga di series ini. Agatha membaca name tag tersebut langsung terkejut ketika seorang wanita berpakaian polisi berkata seperti ini. Seperti itukah kau melihat dirimu sendiri? Ini adalah karakter baru, Rio Vidal, karakter original MCU yang dibuat khusus untuk series ini. Mulai debut dalam series Agatha All Along, terlihat Rio memakai baju polisi wanita sama kayak Skrull yang mendatangi Monica di Westview pasca hancurnya Hex Wanda di WandaVision. Rio Vidal melihat kesempatan ini segera mendatangi Agatha karena sihir Hex Wanda sudah hilang. Rio tidak berkata Wanda mati ya gengs, dia berkata hilang. Sekelas penyihir hijau hebat macam Rio Vidal aja tahu ya bahwa Scarlet Witch ini tidak mati, melainkan musnah atau hilang gitu. Jadi masih nggak tahu statusnya dan masih nggak tahu kemana perginya jiwanya si Wanda Scarlet Witch ini. Sedikit terkonfirmasi lah ya nasibnya Wanda. Rio berkata hilangnya penyihir merah membuat sihir yang membelenggu Agatha itu rusak dan hancur, serta perlahan mengkonsumsi dirinya. Rio menyuruh Agatha untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk terlepas dari belenggu Scarlet Witch. Seperti sihir, kalimat yang keluar dari mulut Rio Vidal membuat badan Agatha bereaksi kejang-kejang. Langsung di tempat ya. Pakaiannya dan bentuk dirinya berubah-ubah sesuai era sitcom WandaVision. Agatha berubah ke era masa kini, kemudian era 80-an, ke era 70-an, hingga balik ke era hitam putih era 50-an, di mana Agatha masih berakting sebagai Agnes, the noisy neighbor. Terlihat detail di sini bahwa background lingkungan Agatha tidak ikut terglitch atau terdistorsi dengan sihir. Bahkan yang hitam putih hanya badan Agatha, menunjukkan bahwa semua hanya terjadi di dalam pikiran dan diri Agatha saja. Orang-orang yang terlihat dalam pikirannya hanyalah kilasan memori orang-orang yang pernah Agatha ingat di Westview event WandaVision. Scene pun berpindah ke brand baru MCU Marvel Television. Jadi udah banyak ya brand baru Marvel Project MCU ini, dimana brand-brand baru ini dibuat berbeda-beda sesuai dengan cerita dan kebutuhan, juga pengenalan tokoh hero villain baru ya gengs di MCU. Marvel Spotlight, Marvel Animation, Marvel Television, Marvel Studios, dan Marvel Special Presentation serta yang lainnya. Next terlihat bulan purnama yang mengerikan di langit ya.
Jadi kayak malam khas witch, penyihir gitu. Dilanjutkan dengan Agatha berkata, aku rindu saat di masa-masa jaya. Sambil Agatha yang seperti mengendalikan kekuatan sihir berwarna kuning di tangannya itu ya. Dengan mukanya yang khas jahat gitu. Ini mungkin saat Agatha berhasil masuk lebih dalam ke The Witch's Road ya gengs. Dan mendapatkan hak istimewa untuk meminta apa yang jadi wish atau keinginannya agar dikabulkan. Perhatikan pohon sekeliling Agatha, suasananya serta realmnya pohon-pohon ini kayak dimensi lain bukan di bumi. Next kita melihat seorang penyihir melangkahkan kaki ke sebuah pembatas batu yang dicat kuning. Pembatas batu ini kalau di dunia sihir seperti mantra protection, perisai pelindung gitu ya gengs. Mencegah orang luar masuk ke dalam. Bisa aja penyihir berbaju hitam dan sepatu hitam ini adalah yang jahat di series yaitu Seven Salem Witch, berusaha menembus pertahanan Agatha. Next kita melihat anggota penyihir Agatha ya gengs, di mana Agatha akan mengumpulkan penyihir-penyihir andalannya. Di sini mereka seperti masuk ke ruangan serba merah dengan lampu sorotan. Next scene terlihat Agatha memakai daster gitu, kebingungan dan berusaha mengcast sihirnya namun gagal. Ini adalah gerakan posisi tangan Agatha kalau dia hendak mengeluarkan sihir transformasinya kayak di WandaVision. Ini tuh adalah scene waktu pertama kali terlepas dari sihirnya Wanda. Sembari berkata, iya Scarlet Witch mengambil semua kekuatan yang kupunya. Wanda menyerap semua kekuatan Agatha hingga ia kehilangan sihirnya. Namun Agatha dengan semangat berkata, aku bisa menjadi penyihir lagi. Terlihat di scene ini Agatha membuka sebuah pintu kayu basement bawah tanah yang berbentuk pentagon segi 5, berbeda dengan heksagon Wanda yang segi 6. Terlihat tidak sendiri di sini. Agatha dibantu oleh penyihir-penyihir lain ya gengs, anggota covennya itu. Dari bawah basement terlihat cahaya biru berkilauan. Scene pun berpindah ke ruangan merah dan menampilkan monster lampir dengan sayap kelelawar gitu yang ngeri banget ya, rambutnya panjang kayak kuntilanak. Ya ini adalah monster ngeri juga sih jump scare-nya. Aku nggak tahu jenis monster apa ini, tapi mungkin ini adalah monster-monster yang harusnya dibunuh oleh para hunters di series Werewolf by Night ya guys. Juga nanti di film Blade, Mahershala Ali akan lebih gila lagi kita melihat pasukan monster vampirnya si Lilith by Mia Goth. Jadi akan lebih berdarah mengerikan lagi nih monster-monsternya di MCU. Terlihat Agatha dan covennya berkumpul di sebuah based home Agatha. Agatha berkata karena semua sudah terkumpul, saatnya pergi ke Witch's Road. Di sini juga terlihat karakter baru si Billy Kaplan yang dinamai The Teen atau remaja. Di sini ini nggak diungkapkan nama aslinya. Kita juga masih belum tahu apakah ini Billy yang sama dengan yang di WandaVision. MCU benar-benar menampilkan anak ini dengan nama yang tidak jelas ya guys. Di sini terlihat ada penyihir Jennifer Kale lengkap dengan jubah pinknya, ada penyihir Lilia Calderu lengkap dengan kostum penyihir warna-warinya, ada juga Miss Hart atau Sharon yang kita lihat di WandaVision. Aku nggak tahu dia ini ada kekuatan sihir atau enggak. Terus kok bisa gitu ya di WandaVision kemarin kalau memang dia penyihir malah terikat ke sihir Scarlet Witch. Kemudian di sini ada penyihir Alice Gulliver yang memiliki rambut berwarna oranye dan juga hitam gitu ya, serta penyihir hijau Rio Vidal Aubrey Plaza. Masing-masing dari penyihir ini memiliki kostum ikonik mereka. Terlihat di sini karakter Aubrey Plaza adalah Rio Vidal the Green Witch atau penyihir hijau. Di sini dia kayak pakai baju gaun gitu di tengah hutan. Terlihat jalan Witch's Road yang penuh dedaunan dan menuju ke sebuah rumah gitu. Agatha berkata ia akan ke The Witch's Road, namun Lilia Calderu memperingatkan bahwa Witch's Road hanyalah membuat keinginan ingin mati. Salah satu pohon besar di Witch's Road terlihat mengeluarkan dua tangan. Jump scare dengan jari hitam Mbak Wanda Scarlet Witch. Terlihat Agatha membunyikan bel. Agatha memasuki lebih dalam lagi The Realm The Witch's Road dengan Billy Kaplan. Terlihat mereka menuju ke sebuah kastil yang mirip dengan komik Scarlet Witch The Children Crusade, menampilkan kastil Latveria. Agatha berkata dengan Lilia Calderu, join me, bergabung denganku. Ini adalah momen ketika Agatha mengumpulkan para penyihir. Agatha memegang sebuah kartu bertuliskan The Three Star Red, kartu tarotnya si Lilia Calderu kayaknya ya. Next terlihat Agatha di sini seperti di tengah hutan diserang oleh 4 penyihir berkekuatan warna kuning gitu. Ini mungkin scene flashback ya, di masa-masa ketika Agatha zaman medieval dulu itu suka membunuh penyihir dan menyerap kekuatan mereka hingga kering gitu guys. Next scene menampilkan Rio Vidal the Green Witch, penyihir hijau yang berjalan di sebuah hutan yang gelap dengan obor hijaunya sambil melambaikan tangan. Aku nggak tahu ya, suka banget dengan karakter Aubrey Plaza ini sebagai penyihir hijau Rio Vidal yang kekuatannya itu kayak nggak main-main ya.
kayaknya kekuatannya sama besarnya dengan Agatha dan Wanda. Kemudian di scene ini Billy Kaplan seperti diberi kekuatan sihir gitu oleh Agatha. Mereka terlihat memakai dua baju rumah sakit di mana terjadi ledakan di ruangan, ledakan energi sihir sembari Agatha menyentuh bagian kepala Billy seperti merestorasi ingatannya mungkin ya. Next scene yang ditunggu nih, The Seven Salem Witch. Terlihat mereka memakai jubah sangat panjang, hitam dan tertutup serba hitam, dilengkapi tudung kepala dan juga penutup wajah. Mereka berjalan dengan cepat di pemukiman tempat rumah Agatha mungkin. Dan di tengahnya pemimpinnya yaitu anggota dari Seven Salem Witch. Berdasarkan informasi dari Scarlet Witch Update, nanti Seven Salem Witch atau 7 penyihir Salem ini akan dipimpin oleh Okwi Okpokwasili atau bernama Vertigo. Sedangkan yang lainnya itu nantinya akan diperankan oleh artis-artis yang mungkin bagi teman-teman semuanya itu masih nggak ngerti atau nggak familiar ya. Dari Seven Salem Witch ini mereka masing-masing bisa berubah menjadi hewan, seperti berubah menjadi serigala, ular, burung gagak, burung hantu, tikus, rubah, dan kikada. Kikada itu semacam lalat besar gitu ya gengs. Next scene terlihat wanita menyalakan korek api dan terjadi ledakan menghancurkan bagian pintu rumah. Dan scene Agatha berlumuran darah dan luka di wajahnya, serta scene Lilia Calderos seperti kesakitan. Next terlihat di sini Rio Vidal yang menyerang Agatha, kayak di rumahnya ya. Ini waktu pertama kali Agatha ini terbebas. Hancur banget tuh rumahnya ya, akibat pertarungan mereka berdua. Kalau menurut informasinya, si Rio Vidal ini adalah mantan istrinya ya guys ya, yang dimana ia marah kenapa anak mereka Nicholas Scratch itu dikorbankan ke Mephisto agar Agatha bisa mendapatkan buku Darkhold. Scene yang keren banget adalah ketika Agatha dan Covennya menggunakan sapu terbang sihir ajaib untuk terbang di Witches Road. Ini benar-benar kayak sihir penyihir banget ya gengs. Ini mereka terbang bersama-sama dengan anggota Coven penyihir lainnya di saat bulan merah berdarah. Bulan merah berdarah ini sangat berpengaruh dalam dunia sihir gitu ya guys ya, karena penyihir itu dalam bulan merah ini sering melakukan ritual-ritual berdarah gitulah intinya. Next terlihat scene di malam hari seperti di ruangan gereja atau tempat melakukan ritual para penyihir, lengkap dengan lantainya bermotif papan catur. Penyihir Coven Agatha diserang oleh Seven Salem Witch yang memakai jubah hitam-hitam ini. Mereka terlihat diserang oleh kekuatan sihir Jennifer Kale, membuat para penyihir ini terhempas melayang di udara dan mereka kayak sama-sama melayang gitu ya. Perhatikan beberapa bilah pedang yang tertancap di bawah bagian lantai. Di scene ini misterius banget guys. Scene berikutnya menampilkan Lilia Calderos yang bertanya kepada Billy Kaplan apakah dia mau bergabung ke perkumpulan penyihir itu, Agatha Coven. Agatha berkata ia tidak mencari penyihir yang memiliki akal sehat, ia hanya butuh penyihir gila. Kira-kira seperti itulah. Kemudian terdengar cekikikan dan jeritan para penyihir. Beberapa scene random terlihat di sini. Scene Jennifer Kale, namun ia memiliki rambut tidak botak. Scene Agatha dan Covennya bermain Ouija untuk ritual pemanggilan hantu. Dan scene memperlihatkan salah satu anggota Coven atau pengunjung yang kerasukan. Agatha pun melihat rumahnya hancur dan terkena serpian jendela. Ruangan tempat Agatha dan Billy juga hancur runtuh. Scene mengerikan Seven Salem Witch dengan wajah hitam dan mulut ternganga mengeluarkan hewan kikada gitu. Kemudian terlihat Agatha yang memakai kostum WandaVision yang seperti terkena energi di The Witches Road. Scene ini ditutup dengan kerasukan hantu kayang oleh Coven Agatha yang memainkan permainan Ouija ini ya. Ini scene-nya kocak banget ya teman-teman. Dan ada si Rio Vidal juga di sini. Jadi nanti series ini akan samalah komedi dan juga seriusnya sama-sama, karena kan ini juga sama semi sitcom gitu. Oke guys, itu dia ya breakdown penjelasan Jokastoy untuk trailer teaser terbaru Agatha All Along series MCU yang akan rilis 18 September nanti pada saat-saat Halloween. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Bye bye, see you next time.